Baik, salam, selamat pagi. Kami akan mempresentasikan tugas pengembangan lab kotaan hasil observasi Kelurahan Nevo Naik, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Nama anggota yang pertama Lila MS Giri, yang kedua Yuniati Tabun, yang ketiga Ludgaris Megaronesi, yang keempat Tidak Sejaya, yang kelima Atrini L. Endun, 6 Nuni Yupiternome, 7 Yeremia Surang, 8 Tevolus Yusta, dan yang 9 Elvis Jawaratu. Latar belakang: kawasan perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayan jasa, pemerintah, pelayan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pengertian kota menurut Max Weber, ia mengatakan bahwa kota merupakan suatu tempat yang dapat dikatakan sebagai kota apabila penghuni setempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Sedangkan menurut Karl Marx dan F. Engels, mereka berpendapat bahwa kota sebagai persekutuan yang dibentuk untuk melindungi hak milik dan untuk memperbanyak alat-alat produksi dan alat-alat yang diperlukan anggota masing-masing dapat mempertahankan diri. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kota adalah suatu tempat yang dapat memenuhi sebagai bagian besar kebutuhan ekonominya ada dan dibentuk untuk melindungi hak miliknya, untuk memperbanyak alat-alat produksi dan alat-alat yang diperlukan agar anggota masing-masing dapat mempertahankan diri. Kecamatan Kota Lama Kelurahan Nevo Naik merupakan suatu kecamatan dari 6 kecamatan yang ada di wilayah pemerintah Kota Kupang dengan luas wilayah 3,22 meter persegi yang terbagi dalam 10 kelurahan. Kehidupan masyarakat Kelurahan Nevo Naik ditinjau dari beberapa aspek kehidupan. Yang pertama, bidang agama, yang kedua bidang politik, yang ketiga bidang pendidikan, yang keempat bidang pemerintahan, dan lain sebagainya. Berdasarkan kelas kelerengan, maka permukaan tanah wilayah di Kecamatan Kota Lama umumnya berada pada kelerengan 8-15%, yakni berkategori kelas 2 berombak. Wilayah Kota Lama termasuk wilayah yang beriklim tropis dengan suhu rata-rata 31 derajat Celcius dan suhu tertinggi mencapai 35 derajat Celcius. Pada bulan Oktober serta umumnya memiliki curah hujan pada bulan November sampai dengan bulan Mei. Sedangkan intensitas curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sampai dengan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya menjelaskan maksud dan tujuan dari penulisan makalah ini adalah: yang pertama, guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan wilayah perkotaan. Yang kedua, untuk melihat masalah-masalah yang berkaitan dengan upaya pengembangan aspek fisik di Kelurahan Nevo Naik. Yang ketiga, memberi solusi mengenai masalah pengembangan aspek fisik. Yang keempat, mengetahui keadaan lingkungan tempat tinggal masyarakat pemukiman Kelurahan Nevo Naik. Metode pengamatan. Lokasi pengamatan ini dilaksanakan di Kecamatan Kota Kupang, Kelurahan Nevo Naik. Pengamatan ini berlangsung pada tanggal 20 Maret 2020. Metode yang dipakai dalam penulisan makalah ini adalah melakukan wawancara dengan narasumber, lalu mengumpulkan data-data
dan informasi yang diperlukan dari ketua RW, RT sampai ke kelurahan tersebut. Oke, selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen. Yang berikut kita masuk pada landasan teori. Letak geografis Kelurahan Nevo Naik terletak 150 meter dari garis pantai Teluk Kupang dalam kawasan telah tertata sesuai prosedur area pengembangan pemukiman perumahan tata kota. Luas wilayah Kelurahan Nevo Naik adalah 34 hektar area dengan batas-batas wilayah antara lain. Yang pertama, timur terbatas dengan Kelurahan Pasir Panjang. Yang kedua, barat perbatasan dengan Kelurahan Oeba. Yang ketiga, utara berbatasan dengan Kelurahan Pasir Panjang. Yang keempat, selatan berbatasan dengan Kelurahan Fatoluli. Dalam rangka pelayanan baik pemerintah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, tentunya dibutuhkan perangkat kelurahan sebagai pendukung, yakni dengan dibentuk RT dan RW sebagai wilayah terkecil terdiri dari 25 rukun tetangga dan 7 rukun warga dengan perincian berikut. RW 001 membawahi 4 RT dalam kurung RT 01, 02, 03, 04. RW 002 membawahi 3 RT dalam kurung RT 05, 06, 07. RW 003 membawahi 3 RT 08, 09, 10. RW 004 membawahi 4 RT 11, 12, 13, 14. RW 005 membawahi 5 RT yaitu RT 15, RT 16, RT 17, 17A dan RT 18. RW 006 membawahi 3 RT RT 19, RT 20, RT 21. RW 007 membawahi 3 RT RT 22, RT 23, RT 24. Ya, berikut kita lihat ada bagian struktur organisasi pada gambar tersebut. Struktur organisasi RT RW Kelurahan Nevo Naik. Yang berikut kita lihat kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretaris dan para kepala seksi dan staf selama bulan Februari 20. Karena ada tabel yang berikut, data jumlah sarana pendidikan, jumlah fasilitas kesehatan, jumlah fasilitas perdagangan dan jasa, dan jumlah fasilitas olahraga. Kita lihat pada ada jumlah sarana, jumlah fasilitas, dan jumlah perdagangan beserta jumlah fasilitas olahraga. Yang berikut data fasilitas keamanan. Itu nama fasilitas pos polisi, jumlah sarana 1, jumlah personil atau anggota 3, keterangan tidak ada. Yang lanjut pos kamling, jumlah 01, personil 00. Ya, dan seterusnya sampai dengan total. Ya. Kita berikan kesempatan para kawan yang lain. Ya, terima kasih. Shalom teman-teman dan Pak dosen, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan slide 12 sampai dengan 15. Boleh teman-teman dan Pak dosen perhatikan pada gambar atau slide 12. Nah, gambar ini menunjukkan kondisi fisik sampah TPS, bak air, dan saluran drainase. Kemudian pada slide 13 boleh perhatikan slide tersebut, ada gambar di sini. Di sini menunjukkan bak air di Kelurahan Nevo Naik. Kemudian
ini merupakan saluran drainasenya. Nah, pada gambar tersebut, pada bak air yang ada juga tidak semua masyarakat sekitar menggunakan air di bak tersebut, karena sudah ada air dari PDAM dan juga kebanyakan rumah warga juga sudah punya bak sendiri atau memiliki bak sendiri. Misalnya mereka memesan tangki air, boleh mengisinya di bak mereka masing-masing. Kemudian saluran drainase yang ada juga tidak ada sampah organik, tetapi yang ada cuma sampah non-organik seperti dedaunan, ranting, dan kayu kering. Nah, dari saluran drainase tersebut juga tidak ada air karena musim hujan juga tidak menentu. Lanjutan dari slide 15. Kelurahan Nevo Naik memiliki 2 TPS, tetapi karena sampah yang dibuang oleh masyarakat setempat tidak membuang sampah dan di dalam bak tersebut, sehingga sampah sekitar menjadi berserakan dan juga bukan saja masyarakat sekitar yang membuang sampah di TPS tersebut, tetapi wilayah lain juga. Ya, jadi sehingga TPS tersebut banyak sampah yang berserakan dan cepat penuh. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Nama saya Delela Mayer Susan Giri. Saya akan melanjutkan membaca hasil presentasi kami, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Dari hasil pengamatan kami di Kelurahan Nevo Naik, dalam pengembangan wilayah, baik dalam aspek fisik, perekonomian, dan pembangunan sudah baik dan perlu hanya dikembangkan saja aspek yang sudah ada. Adapun saran dari kami mengenai hambatan dan masalah yang dialami sebagai berikut. Yang pertama, mengoptimalkan fasilitas dan sarana yang ada untuk pelaksanaan tugas secara efisien dan efektif. Yang berikut, meningkatkan koordinasi dengan RT, RW, LPM, PKK, dan organisasi gereja, masjid, atau organisasi masyarakat lainnya yang ada dalam wilayah Kelurahan Nevo Naik. Mengusulkan agar tempat pembuangan sampah sementara pengawasannya lebih baik agar masyarakat dari wilayah lain tidak ikut serta membuang sampah di TPS Nevo Naik. Yang terakhir, mengawasi dan mempertegas kepada masyarakat sekitar agar tidak membuang sampah di luar badan TPS tetapi di dalam, sehingga sampah-sampah tersebut tidak berserakan. Sekian dan terima kasih.